warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fatimah Tuzaro dengan NPM 221302113. Di sini saya akan memaparkan materi saya, yaitu yang berjudul pasar persaingan monopolistik. Yang pertama yaitu pengertian pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah pasar yang memiliki banyak produsen yang menghasilkan barang serupa, tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas, tetapi setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk lainnya. Pasar monopolistik ini merupakan salah satu jenis pasar persaingan tidak sempurna. Sistem pasar monopolistik ini dikembangkan karena tidak adanya kepuasan pada analisis model persaingan pasar sempurna atau pasar monopoli. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, memiliki banyak penjual. Pasar ini memiliki banyak penjual yang bersaing seperti pasar persaingan sempurna. Para penjual rata-rata memiliki ukuran perusahaan yang sama dan tidak satu pun di antara mereka memiliki perusahaan besar. Yang kedua yaitu barang yang dijual dengan corak beragam. Setiap perusahaan menghasilkan barang atau jasa sejenis, namun satu perusahaan dengan perusahaan lain dapat dibedakan dengan segi ukuran, jenis, kemasan, pelayanan, servis, dan sisi keunikan lainnya. Yang ketiga, produsen dapat menentukan harga. Perbedaan harga dari masing-masing perusahaan memungkinkan setiap produsen memiliki kekuatan untuk menetapkan harga output. Yang keempat adalah hambatan masuk ke industri relatif rendah. Perusahaan baru yang akan masuk pasar tidak akan menghadapi persaingan atau hambatan yang tinggi. Hambatan yang akan dihadapi perusahaan baru diantaranya adalah yang pertama, modal yang diperlukan relatif lebih besar daripada pasar persaingan sempurna. Yang kedua adalah perusahaan baru harus berusaha memproduksi barang atau jasa yang lebih menarik daripada perusahaan yang sudah ada. Yang kelima adalah diperlukan promosi yang aktif. Setiap perusahaan pasti memiliki produk keunikan masing-masing, sehingga perlu dibutuhkan promosi yang sangat tinggi dan sangat relatif untuk bersaing dengan produk yang lain. Hal ini membuktikan bahwa pasar ini bersaing bukan pada harga tetapi bentuk corak. Pada pasar monopolistik, harga bukan penentu utama dalam persaingan. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Kelebihan pasar monopolistik yaitu yang pertama, banyaknya perusahaan di dalam pasar akan memberikan keuntungan tersendiri untuk para konsumen dalam memilih barang atau produk yang terbaik bagi mereka. Yang kedua, adanya kebebasan untuk keluar dan masuk untuk para produsen, sehingga hal itu akan mendorong para produsen untuk melakukan inovasi dalam setiap produk yang mereka tawarkan. Yang ketiga, terdapat diferensiasi produk yang bisa mendorong para konsumen untuk lebih teliti dalam memilih produk yang nantinya akan dibeli dan bisa membuat setiap konsumen bisa lebih selektif terhadap produk yang akan dipilih. Yang keempat, pasar tersebut relatif cukup mudah kita jumpai karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari ada di dalam pasar monopolistik. Selanjutnya adalah contoh pasar persaingan monopolistik. Yang pertama ada pabrik rokok seperti Rokok Jarum, Gudang Garam, Jisamsu, dan lainnya yang sama-sama memproduksi rokok. Setiap perusahaan memiliki ciri khas masing-masing, bahkan harga yang dipatok oleh masing-masing perusahaan juga berbeda-beda. Tidak ada standar yang bisa menentukan bahwa harga dari produk tersebut harus sama atau seragam. Selain itu, setiap perusahaan mempunyai kuasa untuk mempengaruhi pasar menggunakan produk yang dimiliki. Akan tetapi, mereka tidak bisa memberikan pengaruh harga kepada keseluruhan harga pasar ataupun harga yang ditetapkan oleh persaingannya. Adapun perbedaan lain yang dapat kita lihat dari semua contoh produk yang ada di atas adalah mengenai racikan rokok. Kemudian, jumlah barang rokok yang ada di dalam kemasan juga bergantung dari masing-masing pabrik. Contoh selanjutnya dari pasar persaingan monopolistik yaitu yang ada di Indonesia adalah pabrik sepeda motor Honda ataupun Yamaha, di mana motor keluaran Honda selalu dianggap lebih irit dibandingkan dengan sepeda motor merek lainnya. Sementara motor keluaran Yamaha dinilai lebih mempunyai tenaga yang unggul dibandingkan dengan sepeda motor lainnya. Berikutnya adalah kekurangan pasar monopolistik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pasar persaingan monopolistik memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi, baik dalam harga, kualitas, maupun layanan, sehingga para produsen yang tidak mempunyai modal dan pengalaman yang cukup akan lebih cepat keluar dari pasar tersebut.
Yang kedua adalah dibutuhkan modal yang cukup besar untuk dapat masuk ke dalam pasar tersebut, sebab para pemilik usaha yang ada di dalamnya mempunyai skala ekonomi yang sangat tinggi. Yang ketiga adalah pasar ini bisa mendorong berbagai perusahaan untuk selalu memberikan inovasi, sehingga hal itu akan meningkatkan biaya produksi yang nantinya berimbas kepada harga produk yang harus dibayar oleh para konsumen. Yang selanjutnya, faktor penyebab pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik tidak tercipta begitu saja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya pasar persaingan monopolistik, yaitu yang pertama, ketidakpuasan terhadap pasar sempurna dan monopoli. Dikarenakan produsen yang tidak puas dengan sistem pasar sempurna dan pasar monopoli, sehingga banyak sekali produsen atau perusahaan yang berpindah ke sistem pasar monopolistik. Yang kedua adalah sumber daya alam yang amat sangat melimpah ruah di Indonesia membuat setiap orang atau produsen mudah terjun dalam industri monopolistik, karena sangat mudah untuk mencapai bahan baku maupun bahan pendukung dalam produksi suatu barang. Yang ketiga, produk diferensial. Dikarenakan produk diferensial yang tidak terlalu tinggi membuat setiap produsen lebih mudah dalam persaingan non-harga. Sekian materi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.